urapi setiap kami Tuhan, kami ikat segala yang bukan dari Tuhan, dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu akan jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan. Ya, Bapak dan Ibu mungkin saya perkenalkan dulu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah bergabung ya. Ya ini kita sebenarnya sempat ada pemuritan, cuma sempat vakum ya. Jadi mungkin beberapa ini jadwalnya berubah-ubah, tapi ya kita sedang memulai lagi dengan awal yang baru. Seberapapun yang bisa bergabung ya terima kasih Bapak Ibu, puji Tuhan. Dan hari ini kita istilahnya kedatangan ya. Kalau kedatangan ya mungkin dari jarak jauh gitu ya. Pak Gideon Yonatan ya, beliau ini dulu sempatlah beberapa waktu dengan kita ini di PPJ, tapi kemudian beliau ini lebih banyak fokus dengan bisnisnya, dan bisnisnya ini mengalami pertumbuhan percepatan yang luar biasa ya. Dan saya mengundang beliau untuk membagikan supaya kita semua itu mengalami ya. Nanti saya sendiri sih biasa kalau di Zoom ini saya mau upload ke YouTube ya, nanti ada rekamannya, saya usahakan upload ke YouTube. Tujuannya apa? Supaya bisa memberkati lebih banyak orang ya, karena saya percaya waktunya ini untuk perpindahan kekayaan itu tidak terlalu lama ya, akan ada waktunya itu di mana ya ke depan ini kita udah dengar misalnya iblis ini merencanakan yang jahat ya, tanda binatang dan lain sebagainya. Tetapi ada waktunya di mana anak-anak Tuhan itu juga dipercayakan dengan kekayaan keuangan dunia ya. Kami persilakan waktu dan tempat kepada Pak Gideon ya, Pak Gideon Yonatan. Silakan mengenalkan diri atau gimana Pak, silakan. Baik, shalom semua, shalom Pak Ferry. Ya, shalom Pak. Terima kasih atas diundangnya untuk sharing beberapa apa yang saya alami, apa yang manifestasi kuasa Tuhan dan firman Tuhan di dalam hidup saya supaya bisa memberkati banyak orang. Nah, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Gideon Yonatan. Saya orang biasa yang bukan orang yang istimewa, sebenarnya biasa-biasa saja. Saya bisnis biasa dengan beberapa teman. Kemudian saya sempat aktif di pasukan itu selama hampir 7 tahun, Pak Daniel, yang hampir 7 tahun lah ya, 7 tahun. Terus kemudian memang saya tetap aktif pelayanan, tetapi memang Tuhan menyuruh saya untuk fokusnya di gereja-gereja sederhana di sekitar kita, dan banyak gereja-gereja yang ya meminta pelayanan saya sebagai pemerintah firman Tuhan gitu ya, di beberapa gereja. Gereja-gereja ini biasanya gereja-gereja yang sangat sederhana, dan mereka umumnya orang-orang marginal yang membutuhkan jamahan daripada Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Saya punya anak tiga orang anak, 2 orang mantu, dan dua-duanya sudah mandiri, sudah mereka adalah di bidang kesehatan, mereka dokter. Menantu saya juga dokter, jadi di keluarga saya ada 4 orang dokter sekarang. Kemudian yang terakhir, anak saya masih kuliah di Undip di Semarang. Kemarin baru berangkat ke Semarang di jurusan kimia atau apa itu. Saya punya cucu 1, sudah punya cucu nih Pak. Jadi sudah lumayan, sudah tengah bayar. Baik, saya mau sharing saja. Sebenarnya begini ya, apa yang dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan yang almarhum Pak Yusak dan Pak Petrus Agung, itu saya alami loh, secara daging itu saya mengalami sendiri. Entah bagaimana ceritanya, saya juga
tidak terlalu paham-paham amat, karena memang Tuhan itu berkata, rencanamu bukan rencanaku, jalanmu bukanlah jalanku. Tapi saya mau bersaksi bahwa apa yang diajarkan oleh almarhum Pak Yusak dan Pak Agung itu benar-benar itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Asal kita ini memang ada beberapa syarat yang memang secara pribadi saya tidak tahu apakah yang saya alami ini bisa caranya bisa sama, atau mungkin Tuhan bisa memakai cara-cara yang berbeda di setiap orang, gitu ya. Nah, ceritanya tahun 2016 atau 2015 ya. Itu saya pernah ditegur oleh Bunita Joel ya. Karena bisnis saya itu ngedrop. Saya ngomong, Bu, bisnis saya itu drop. Waduh, Bapak salah, Pak. Bapak harus fokus, Pak, gitu ya. Intinya seperti begitu ya. Terus saya benar-benar mencari Tuhan dan minta pencerahan dari Tuhan apa yang harus saya lakukan. Tapi memang benar ya, kita harus fokus ke bisnis karena memang setiap orang itu ada panggilannya masing-masing, gitu ya. Ikan jangan mencoba untuk memanjat pohon, monyet jangan mencoba untuk menyelam di lautan. Itu akan menjadi kesulitan bagi mereka. Tetapi biarlah ikan itu berenang, ya. Kemudian monyet itu memanjat pohon bergelantungan, ya, dengan bebasnya, dengan aman, tidak terjadi masalah. Tapi kalau coba switch, maka akan menjadi sesuatu satu kesulitan tentunya seperti itu. Nah, yang saya sharingkan ini terjadi di dalam hidup saya. Saya berusaha dengan teman-teman. Ini saya sharing ininya aja ya, apa yang inti tentang pekerjaan, karena topiknya memang bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis ini. Nah, saya mau sharing dengan cepat saja, supaya kalau misalnya ada waktu, mungkin bisa tanya jawab, gitu ya. Supaya kalau saya bisa menjawab, ya saya akan jawab. Kalau nggak bisa, ya bagaimana lagi, kita kan punya keterbatasan juga untuk itu ya. Nah, saya itu sharing bekerja sama dengan beberapa orang teman saya. Itu di satu perusahaan kami membuat alat pemadam api, satu pabrik lah gitu. Pabrik ini bermula dari kecil sekali, kami berdiri tahun 2001, jadi ini tahun ke-21, yang kami masuk tahun ke-21 nanti bulan Oktober tahun ini, Oktober ini kami berulang tahun ke-21. Ya puji Tuhan, selama puluhan tahun ini kami tidak pernah berkelahi, tidak pernah berbeda pendapat. Berbeda pendapat sering, tapi kita nggak pernah sampai terjadi perpecahan dan lain sebagainya. Nah, kami perusahaan yang sangat kecil sekali, kami tidak punya aset apapun juga untuk dibuat itu, dan kami hanya punya tekad untuk bekerja, untuk memasarkan alat pemadam api. Nah, kita tahu, jadi tipikal marketnya dari alat saya ini bukanlah yang familiar bagi orang-orang, karena kami sangat tergantung dengan perkembangan properti atau perkembangan bisnis bangunan ya. Kalau bangunannya meningkat, maka proyek-proyek meningkat, maka kita akan mengalami peningkatan. Seperti bisnis as usual, seperti biasanya kami tetap bertumbuh ya, tapi tidak terlalu signifikan amat. Biasalah pertumbuhan 10-20% sampai 40%, sampai pernah yang itu 40% per tahun itu ya, itu pernah kita alami. Bahkan kita pernah mengalami kemunduran yang saya ceritakan tadi. Nah, kemudian terjadilah pandemi tahun 2019 nih. Begitu ada pandemi, sebagai bisnismen, saya langsung bisa membaca bahwa wah ini
enggak bagus ya, enggak bagus buat bisnis, benar-benar enggak bagus. Karena anything could happen dan nggak ada seorang pun yang bisa memprediksi, bahkan seluruh dunia, bahkan apapun, siapapun juga tidak bisa memprediksikan seberapa lama kita bisa bertahan di dalam kondisi seperti ini. Dan terjadilah kenyataan itu bahwa bisnis konstruksi ya terutama ya, itu mengalami penurunan yang sangat luar biasa dan berguguran lah. Banyak sekali teman-teman yang berkecimpung di sana. Nah, termasuk yang hampir tipikalnya sama dengan kami, ya sangat banyak mengalami stressing yang berdampak yang tidak baik buat perusahaan. Sejujurnya saya tidak punya kekuatan apapun juga selain larinya kepada Tuhan tentunya. Dan saya bersyukur banget itu Tuhan Roh Kudus itu terus-menerus memegang hati saya sehingga saya tidak goyah gitu ya untuk melakukan yang tidak dan saya tetap pada iman saya tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita gitu ya. Nah, begitu apa namanya bisnisnya ini seret ya gitu. Tiba-tiba itu Tuhan itu buka pintu gitu ya. Begitu buka pintu demikian rupa yang sangat amazing sekali. Saya juga nggak tahu dari mana. Dan saat ini itu kami punya karyawan yang sebelum COVID itu kami punya karyawan kurang lebih 70 orang. Kemarin saya lihat itu data di database itu sudah lebih 280 orang. Nah, kami sekarang sudah beroperasi 24 hours, 24 jam sehari, 7 days a week. Sabtu, Minggu kita beroperasi, libur kita beroperasi, kemudian sehari 24 jam. Terus menurut tiga shift nggak bisa dikurangi karena kalau kami kurangi jam kerjanya maka kami tidak bisa mengejar banyaknya order yang masuk di dalam perusahaan kami. Nah, teman-teman saya itu ajaib ya. Ada yang tidak seiman ya, tidak seiman. Ya, ada yang kepercayaannya ada A, ada B, ada C, ada macam-macam ya. Ada yang semua percaya ada. Wah, yang percaya Yesus percaya semua percaya dia ada juga. Ketika saya ditanya, kok bisa Pak? Ya. Saya cuma angkat tangan. Dan mereka dari mulut mereka sendiri mereka berkata, Yesus ya Pak. Saya berkata, amin. Nah, ini yang saya saksikan bahwa memang kita ini bisa menyaksikan Tuhan bukan hanya dari khotbah, tetapi dari kesaksian hidup kita. Saya juga nggak tahu sebenarnya bagaimana itu bisa menceritakan itu secara detail ya agak sulit karena saya memang nggak tahu apa yang bisa terjadi. Nah, saat ini kami bukan hanya itu ya, tapi omset kita itu meningkat lebih dari 500%. Ini jadi 5 kali lipat, lebih dari 5 kali lipat. Sejujurnya lebih sih dari 5 kali lipat. Cuman saya nggak enak hati aja saya ngomong begini karena memang luar biasa sekali yang Tuhan berikan kepada saya dan di bisnis inilah. Dan saya tuh benar-benar saya itu mengingat apa yang diajarkan oleh pendahulu saya yang itu almarhum Pak Agung dan Pak Yusap. Benar loh, itu masa keemasan dan masa kejayaan itu kalau kita percaya itu benar-benar terjadi. Itu nggak cuma slogan saja gitu ya.
nggak tahu, saya lupa lah ini apa topiknya Mbah Tra dulu yang waktu masa keemasan, masa kejayaan. Terus saya naik di gunung-gunung, 7 gunung itu ya. Dulu juga tanpa mengerti itu. Prakteknya bagaimana, nanti implikasinya bagaimana, hasilnya bagaimana, nggak pernah kepikiran. Tapi sekarang saya tahu itu bahwa benar-benar kita ini sudah apa namanya, dianugerahi oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, kalau boleh Pak Daniel, bolehkah saya share supaya ini Pak? Iya, silakan Pak. Bisa share screen kok. Bapak udah co-host. Baik. Sorry, saya ini barusan ganti ini Pak agak. Barusan ganti apa namanya? Ke iOS ini. Jadi saya agak gaptek saya. Apakah bisa dilihat nih, Pak? Bisa Pak, bisa Oke, dilihat baik. beberapa contoh kesuksesan. Baik. Nah, ini saya mau share ini bukan berarti kita mau apa namanya? Menyombongkan atau apa. Sama sekali tidak, ya. Saya pribadi ini ditunjuk resmi oleh pemerintah sebagai anggota Komisi Teknik Badan Standarisasi Nasional. BSN itu adalah lembaga non-departemental, ya, itu yang ditunjuk untuk mendesain SNI, Standar Nasional Indonesia. Dan secara ajaib, bagaimana juga saya nggak tahu ceritanya, saya ini ditunjuk sebagai diangkat resmi itu, sebagai anggota Komtek itu Komisi Teknik ya, 1304 dan 9101. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa maksimum seseorang itu menjabat di 2 Komtek itu adalah 2. Dan saya dua-duanya ditunjuk. Ini ajaib sekali. Nah, Bapak Ibu, saya itu tidak sekolah saya. Saya itu pernah kuliah, tapi karena keterbatasan biaya segala macam, saya nggak meraih gelar resmi. Dan di Komtek ini semuanya itulah ada profesor doktor, ada insinyur, ada dokter, aduh, urusan luar negeri, penuh dengan orang-orang pintar, kecuali saya. Saya ketika berkali-kali saya ditanya oleh panitia, Pak, mohon maaf Pak, mohon izin Pak, gelarnya apa? Saya tanpa gelar, mereka nggak percaya, dikira saya bercanda. Tapi inilah terjadi bahwa Tuhan itu mengangkat orang-orang yang sesuai dengan hati Tuhan. Saya nggak tahu, ini nggak bisa kita ngelamar, nggak bisa. Ini karena ada satu apa namanya tim gitu yang tiba-tiba kita dihubungi dan kita ditanya, di interview, kemudian kita diverifikasi segala macam, dan kita berikan penunjukan. Dan setiap rapat saya itu mendapatkan penghasilan dari setiap rapat-rapat itu, gitu ya. Nah, kemudian saya juga ditunjuk sebagai konseptor atau perencana itu SNI, ada 4 SNI yang sekarang sudah dikembangkan. Itu SNI 180 2019, 2021 dan D1, D2 itu konseptornya kita. Kemudian saya juga ditunjuk sebagai Technical Committee Underwater Laboratory. Underwater Laboratory ini adalah satu lembaga internasional sangat terkenal sekali di Amerika ya. Dan saya ditunjuk sebagai international delegate dari Indonesia. Ini bingung saya. Ini benar-benar ilmuwan itu tergabung di situ, dan saya bisa menimba ilmu dari mereka dengan leluasa, dan saya mempunyai privilege itu untuk mengakses dokumen-dokumen mereka untuk memperbaiki atau meningkatkan knowledge-nya. Kemudian saya juga ditunjuk sebagai ketua umum asosiasi produsen. Kami ada asosiasi produsen, dan saya ditunjuk sebagai ketua umum asosiasinya. Dan perusahaannya yang
dari perusahaan itu kami adalah pemenang National Quality Award. Ini satu acara yang tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk sebagai penghargaan tertinggi atas mutu. Ya. Bertiga tahun berturut-turut 2018, 2019, maaf itu ada salah tulis 2018, 2019 dan 2021 karena 2020 tidak diadakan karena COVID. Nah, omset perusahaan itu meningkat lebih dari 500 orang. Karyawannya meningkat 4 kali lipat. Nah, bukan hanya itu, Tuhan juga luar biasa sekali memberkati keluarga. Anak saya dua, yang pertama dan kedua dokter dan menantunya juga dokter, dan anak saya yang pertama dan suaminya sekarang sedang melanjutkan spesialis jantung dan radiologi. Nah, ini yang Tuhan anugerahkan kepada kita gitu ya, kepada saya. Nah, sekarang saya mau share sedikit ya. Apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya, semoga ini bisa menjadi nggak bisa ya saya. Nah, baik. Yang kedua, ada cuma saya mau makin sedikit ya, 4 langkah ini sebagai kunci dari segala sesuatu. Saya nggak dalam untuk mengupas ayat firman Tuhan, Pak Daniel Ferry itu yang jagonya di situ. Tapi ini beberapa ini kunci untuk kesuksesan. Satu itu kita harus setia. Dari Ulangan 29 ayat 9. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Ini benar-benar ya. Kalau kita nggak beruntung, nggak mungkin. Kejadian-kejadian yang saya alami itu nggak mungkin terjadi kalau kita tidak beruntung. Beruntung dalam artian bahwa Tuhan ini yang benar-benar yang membuat kita beruntung, bukan atas kepandaian atau bukan atas usaha kita. Dari The Message dikatakan, diligently keep the words of this covenant. Ini saya highlight itu, do what they say so that you will live well and wisely in every detail. Jadi supaya kita ini beruntung, supaya kita ini hidupnya enak, live well, dan bijaksana. Tapi bijaksana nggak cuma satu dua bagian ya, tetapi di semua detail kita ini bisa baik, kita bisa bijaksana. Bagaimana bijaksana berkata-kata, kita bijaksana berperilaku, bijaksana di dalam keluarga, bijaksana di dalam pelayanan, bijaksana dalam pengaturan keuangan, bijaksana dalam melakukan apapun juga, in every detail. Tapi syaratnya, adakah kita setia? Kalau setia 1-2 hari itu tidak digolongkan dengan setia menurut saya. Tapi setia itu dari awal terus-menerus setia. Sampai kapan? Sampai kapanpun nggak ada batasnya. Dan yang kedua, ya itu di Ulangan berapa ya? Saya lupa catat itu. Ulangan 28 kalau nggak salah. Lakukan kewajiban dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis di dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung di dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Nah, kata kuncinya di sini adalah kewajiban. Banyak kita melakukan pekerjaan itu tidak disertai dengan tanggung jawab yang besar di dalam melakukan kewajiban itu. Apapun kita kan tanggung jawabnya banyak ya. Kita tanggung jawab terhadap Tuhan, tanggung jawab terhadap manusia, tanggung jawab kepada keluarga, dan bahkan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, itu kadang-kadang kadang-kadang kita lupakan. Nah, dan ini kita harus kita ingatkan kembali. Kita itu wajib hukumnya untuk kita berjuang sedemikian rupa supaya kita ini berhasil.
Jadi ketika kita drive perusahaan kita, ketika kita bekerja, ketika kita bertindak apapun juga, itu kewajiban kita. Itu merupakan kewajiban kita. Nah, kemudian yang ketiga, kasih. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, mari kita periksa apakah kita kalau melakukan pekerjaan dengan kasih atau kita sembarangan kita mengerjakannya. Tentunya kita bisa introspeksi diri sendiri. Tapi sejujurnya saya melakukan apapun yang saya lakukan, saya kalau di pekerjaan ini agak ekstrim perfeksionis ya. Jadi saya mau yang sempurna, semua kewajiban kita ini bukan hanya untuk cari untung, cari profit. Tetapi kita harus ingat bahwa apa yang kita lakukan itu benar nggak kita mencerminkan kasih Tuhan. Ya. Perusahaan harus untung, no problem. Itu memang intinya orang berusaha harus cari untung. Tetapi kalau kita menipu orang lain, itu menurut saya bukan melakukan pekerjaannya dalam kasih. Gitu ya. Terus kasih itu bukan berarti sembarangan. Kalau kita di dalam kasih, dikatakan di dalam kasih itu ada mengandung kata disiplin di situ. Kalau kita nggak disiplin, wah jangan berharap berhasil di dalam pekerjaan. Saya punya kebebasan waktu, saya paling saya seminggu sekali atau 2 kali maksimum saya ke kantor untuk melakukan beberapa hal. Karena puji Tuhan sudah dilakukan kantor sudah pakai aplikasi ya sehingga kita approval segala macam biar bisa pakai handphone dan lain sebagainya. Jadi tidak terlalu butuh kontak dan hampir setiap saat Zoom sehari bisa 3-4 kali Zoom itu biasa saja dengan customer, dengan staff dan lain sebagainya. Tapi saya lakukan semua itu dalam kedisiplinan. Saya jam 8 pagi saya berada di ruang ini, saya untuk bekerja. Apapun jadi. Saya jam 12 saya turun, saya makan, dan jam 5 saya kembali lagi ke atas, saya kerja dengan luar biasa sampai selesai. Bisa jam 5, bisa jam 6, bisa sampai malam-malam juga beberapa kali, tentunya sampai bahkan sampai pagi itu ya kami menyelesaikan pekerjaan. Nah, dalam kasih itu ada kedisiplinan. Banyak orang Kristen yang menyatakan wah kita dalam kasih wah hidupnya sembarangan. Itu salah ya. Nah, firman Tuhan berkata, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Dan yang keempat, konsisten. Wahyu 2 ayat 5b dikatakan bertobat, lakukanlah apa yang semula kamu lakukan. Artinya apa? Banyak kita itu cari-cari pekerjaan sebentar usaha A, sebentar usaha B, sebentar usaha C, sebentar usaha D, nanti balik lagi A, B, C, muter. Belum kesulitan apa segala macam sudah balik lagi. Belum apa-apa sudah balik lagi. Nah, itu akan menjadi satu handicap. Percayalah, tidak akan ada pekerjaan yang sukses kalau kita itu nggak konsisten. Dan kalau ditanya, Pak, perjuangannya adalah, waduh, kalau ngomong perjuangannya, wah, saya kalau bisa, kalau cerita sampai pagi itu bisa. Betapa kita ditolak orang, kita gagal tender, kita, aduh, pertama kali membuka kantor, saya beli 1 komputer untuk staf, dicolong orang. Jadi beberapa saat kita nggak bisa pakai komputer, dicatat pakai manual. Karena duitnya nggak ada untuk beli komputer, dan lain sebagainya. Nah, 4 ayat ini yang saya percaya ini bisa membuat hidup bisnis kita menjadi positif. Nah, coba perhatikan. Di keempat ayat ini, ada satu kata yang terus-menerus secara konsisten ada. Kata apa itu? Lakukanlah. Ya. Yang pertama, sebab itu lakukanlah. Kedua, lakukan. Kewajiban, lakukanlah.
Ketiga, kasih, lakukanlah. Keempat, lakukan. Nah, banyak orang Kristen yang punya planning banyak, tapi tidak action. Ya. Saya pernah memberikan beberapa orang ya di Patra, waktu itu diundang oleh Bu Winita kalau nggak salah. Kuncinya sukses itu apa? Cuma 3A. A yang pertama action, A yang kedua action, A yang tiga action. Jadi cuma action doang. Kalau nggak melakukan apa yang kita lakukan, apa yang kita harus lakukan, wah jangan harap kita bisa sukses. Itu yang saya bisa coba bagikan buat teman-teman apa yang bisa itu yang penting. Ya, yang satu hal yang terakhir sebenarnya gini ya. Banyak orang itu mengharapkan shortcut. Kalau pendengaran saya nggak, shortcut itu nggak ada. Shortcut itu nggak ada. Percepatan itu ada dari Tuhan. Percepatan itu ya dan amin. Tapi kita nggak bisa langsung berhasil gitu begitu, langsung 5 menit berhasil. Nggak ada itu. Yang ada kita itu bina dari awal. Sejujurnya saya membangun bisnis ini dari air mata. Dari benar-benar air mata yang bahkan istri saya juga nggak tahu. Istri anak saya udah pokoknya diam aja lah. Buat apa di sharing juga tambah membuat mereka sedih. Tapi akhirnya ketika kita itu setia, ketika kita itu terus-menerus ya untuk untuk taat kepada Tuhan, pada akhirnya itu temboknya jebol juga. Temboknya jebol juga. Ajaib. Benar-benar ajaib. Bahkan beberapa bulan lalu Tuhan memberikan saya itu mobil mewah. Itu apa yang dialami oleh Pak Yusak. Itu terjadi di hidup saya. Dan ini nggak nyicil, nggak apa loh. Cuman saya memang pernah berpikiran gini, Tuhan kalau ya kan saya memang suka mobil, suka ganti-ganti mobil lah saya. Ketika saya cuma punya pikiran gini, kalau saya ini jual, saya punya Pajero ya, nggak jelek-jelek amat sih, Pajero baru juga. Saya pengen ganti, tapi saya ngomong, Tuhan kalau saya ini jual, terus saya kredit, beda saya sama orang lain apa dong? Ya ajaibnya itu di mana? Cuma kepikiran gitu. Dan seperti mimpi itu Tuhan memberikan saya satu mobil mewah, saya nggak tahu sebut namanya lah. Dan nanti dipikir promosi. Gitu. Ini luar biasa sekali. Saya mau Tuhan. Istri saya tanya, kamu nyicil berapa ini? Aku nggak nyicil. Ini kejadian yang luar biasa. Saya ngomong, inilah yang dinamakan firman menjadi daging itu, mimpi menjadi nyata itu, saya benar-benar alami. Nah, tinggal kita nih sekarang, mau nggak kita ini tetap setia? Mau nggak kita tetap melakukan kewajiban kita? Mau nggak kita melakukan pekerjaan kita dengan kasih? Ya, dan terus mau nggak kita konsisten di dalam setiap apa yang kita lakukan? Percaya saudara, kalau kita lakukan semua itu, satu saat pintunya tiba-tiba jebol, temboknya tiba-tiba terbuka. Waktu itu juga mungkin Bu Iin ya yang pernah cerita ya. Dia berkata, kalau nggak saya nggak salah ingat Bu Iin, kita tidak pernah tahu tembok yang kita gedor itu adalah lapisan terakhir atau tidak, kita nggak pernah tahu. Yang kita harus lakukan adalah terus-menerus gedor sampai satu saat tembok itu jebol. Dan sungguh saya alami
hal ini. Demikian untuk sementara, Pak Daniel. Mungkin kalau ada apa namanya, kalau ada pertanyaan atau ada apa, saya mungkin bisa saya bantu sedikit kalau teknis. Tapi kalau teknis mungkin agak lama ya Pak Daniel. Kalau teknis mungkin bisa beberapa saat, misalnya teknis soal manajemen atau soal apa, mungkin boleh, nggak ada masalah. Semoga kesaksian singkat ini bisa menjadi berkat bagi, karena waktu saya 30 menit ya Pak. Ya, jadi Pak, terima kasih. Pertama-tama saya terima kasih. Kedua gini Pak, situasi kondisinya itu saya ini sebenarnya sambil meeting lain di sebelah, terus ini saya mesti nganterin anak-anak pulang. Saya meetingnya di Pluit, tapi anak-anak itu besok pagi mau ke Bekasi. Jadi ya 1-2 pertanyaan, tapi mungkin istilahnya ke depannya itu kan saya itu lebih cenderung ini percaya dengan mungkin yang sistemnya kayak coaching, mentoring ya. Jadi mungkin wadahnya itu jangka panjang, bukan cuma sekedar satu tanya terus nanti nggak ketemu lagi gitu. Tapi mungkin Anda bisa ketemu lagi, mungkin Bapak buka entah apa ya, gimana, mungkin grup ya, atau misalnya seminar lagi di depan, supaya ini benar-benar orang itu ngalamin ya, bukan cuma denger doang terus lama-lama kalau nggak ngalamin kan iri gitu ya, terus nggak percaya, lama-lama kecewa, marah, ninggalin Tuhan. Dan jadi yang buat saya itu pertanyaannya bagaimana Bapak Ibu, ya saya juga bisa mengalami ya. Silakan, mungkin ada yang pertanyaan, mungkin 1-2 aja, nah terus nanti kita tunggu doanya gitu ya Pak. Bapak doakan. Nah, terus nanti ketemu laginya mungkin Bapak mau berikan WA, kalau nggak memberikan ya udah, cara menghubungi yang lain gimana. Ya mungkin ada yang mau bertanya di sini, silakan, bisa itu aktifkan kamera. Ya ini memang gitu Pak. Jadi kalau Zoom itu kadang-kadang orang nggak jawab, orang nggak ada kameranya gitu ya. Tapi ya saya beriman aja, beriman bahwa ini pasti ada orang diberkati. Nah itu ya, WA Pak Gideon ya, diberikan di chat ya. Bapak Ibu bisa mencatat atau saya bacakan juga di chat itu tadi. Maaf ya Bapak dan Ibu, kebetulan sikonnya begini, saya udah jadwalkan dengan Pak Gideon, nah ternyata ada dadakan lagi, saya harus buat meeting juga, jadi udah deh waktunya ditabrakin juga deh, jadi paralel gitu. Maaf ya Pak, kalau ini. Pak. Iya. Apa Pak? Jadi diatur aja Pak, sesuatu. misalnya pengen misalnya lebih yang praktikal ya, selain firman misalnya diperhatikan. Saya senang sekali kalau saya bisa membantu, terutama bagi pengusaha-pengusaha ya, supaya soalnya kegerakan ini nggak membutuhkan uang yang sangat banyak sekali, gitu ya. Dan saya dengar kemarin ada cerita-cerita yang tidak ini ya, saudara-saudara kita di NTT, kita harus benar-benar perhatikan. Kalau enggak ya apa, mereka banyak yang meletakkan anugerah keselamatan tuh, lari ke seberang segala macam ya. Itu ya kita harus selaku hamba-hamba Tuhan yang itu ya, kita harus mesti punya kepekaan terhadap hal itu, dan memang nggak bisa tanpa dukungan dari pengusaha-pengusaha yang sukses ya agak berat juga pekerjaan. Menurut pendapat saya gitu. Jadi misalnya dari teman-teman di sini membutuhkan mentoring seperti apa, saya juga kan nggak nanti ngacak aja, nanti mungkin bisa disituasikan seperti apa Pak, nanti butuhnya seperti apa Kak, saya akan coba sedapat-dapatnya seperti apa, yang praktisi aja, misalnya cara ngatur gimana sih Pak, dan cara misalnya kalau tanya SNI lah, saya sangat ini bisa menguasai kalau SNI, prosesnya bagaimana, ngajuin kemana, standarnya bagaimana, kemudian prosesnya seperti apa yang itu saya bisa mementoring supaya produk-produk Bapak Ibu semua itu bisa benar-benar bisa bersaing di Indonesia. Kalau tanpa kita perhatikan produknya kita sendiri, ya kita nggak bisa. Tapi kalau misalnya perdagangan, misalnya nggak ada masalah perdagangan, ya kita bisa misalnya berdiskusi komoditinya apa, bagaimana caranya, bagaimana meneruskan jaringan, ya
boleh-boleh saja untuk berdiskusi soal demikian, Pak. Waktunya bebas-bebas saja, Pak. Nanti kita atur saya agak bebas kok, Pak, untuk itu. Kecuali yang memang ada rapat-rapat tertentu yang dengan pemerintahan tertentu. Tapi kalau dari pemerintahan tertentu jadwalnya ada Iya, masalah. Pak. Iya, Pak. Jadi ya mohon maaf ya Pak kalau ini sampai nggak ada pertanyaan mungkin Apa, Pak? atau ini yang mungkin diketik. Tapi ya kebetulan saya ini maaf nih udah ditunggu terus jadi mungkin saya coba gumuli ya tanyakan misalnya wadahnya bagaimana supaya bisa terrelasi. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin belum tahu ya ini Pak Gildan ini teman baiknya Pak Wong. Ya Pak Wong itu siapa? Pak Wong itu besannya Bu In. Bu In atau mertuanya Jos Pak Wongnya ya. Jadi beliau ini udah berteman lama sekali ya. Ya mungkin apa boleh buat Pak? Kalau nggak ada minta maaf ya Pak. Boleh Ya, doakan kita dulu Pak. Jadi supaya ya kita tutup dulu nanti kita cari wadahnya itu yang saya masih boleh juga Pak. baik. Bapak bisa mengalami terobosan. Bagaimana Bapak bisa mengalami terobosan dalam bisnis? Iya, itu tadi yang saya sharingkan, Bu Francisca. Tapi nanti kalau mau japri saya boleh aja. Dan waktunya tidak ini. Prosesnya panjang ya. Proses sangat panjang, Bu Francisca. Saya mengalami terobosan tidak terjadi begitu saja gitu ya. Tapi ada satu proses yang itu. Tapi kuncinya gini, ketika kita dalam proses, ayo kita tetap aja di dalam proses itu tanpa tanpa mengatakan kok saya mengalami cobaan seperti ini, kok saya mengalami masalah seperti ini, ya. Itu saya pernah alami juga, bahkan saya pernah alami itu saya hanya punya budget 60.000 untuk makan, 60.000 rupiah itu untuk makan seluruh keluarga dalam waktu seminggu. Tapi itulah proses yang dari Tuhan. Nah, makanya kalau terobosan yang tadi yang saya bagikan, ya yang paling gampang action. Kita harus action terus lakukan, action terus action. Action itu mau salah mau benar nanti bisa itu lagi. Jangan terlalu banyak berteori. Bagaimana Bapak ngatur waktu antara bisnis dan kerohanian? Wah, ini skala prioritas. Skala prioritas. Pasti kita bisa skala prioritas karena masing-masing orang berbeda-beda ya. Mungkin kalau orang laki bisa membagi-bagi karena di pikirannya ada kotak-kotak gitu ya. Tapi kalau perempuan memang agak campur jadi satu. Tapi pembagian waktu antara bisnis itu yang umum itu ya bangunlah pagi-pagi, ya cari Tuhan pagi-pagi. Saya jam 8 tetap siap bekerja. Kemudian hari Sabtu segala macam saya berhenti dari segala aktivitas saya untuk persiapan saya untuk pelayanan. Biasanya seperti itu. Karena kalau jadi seorang bisnismen malam juga itu kadang-kadang WA ini juga WA berturut-turut ini di HP, tetap kita harus bisa melakukannya seperti itu. Yang penting hati kita ini nyantolnya ke Tuhan, terus di dalam hati Tuhan ini berkomunikasi dengan itu Pak. Ini jawaban singkat soalnya waktu keburu-buru juga 2 pertanyaan. Oh, nggak apa-apa gini Pak. Ini mungkin gini, kalau nggak keberatan Bapak tutup dulu, nanti gini doa dulu, nanti gini, nanti saya live dulu aja, ya nanti mungkin masih ada yang mau lanjutin nggak apa-apa, ya jadi ruangnya ini hostnya ini nggak apa-apa, cuma saya ini harus istilahnya kalau nggak saya nggak balik nih, udah mau dianterin pakai Grab nih, jadi saya rasa ini saya harus ini dulu, maaf ya. Baik. Pas sekitar sejam gitu targetnya. Baik. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan Kau mempertemukan kami di dalam satu hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan mencari kehendak-Mu, kami rindu mengalami terobosan-terobosan dan kami rindu ya Tuhan mengalami keajaiban-keajaiban ya Tuhan sesuai dengan firman dan janji-Mu yang sempurna. Tapi Tuhan kami berdoa dan bersatu hati ya Tuhan. Mari Tuhan, supaya hati kami berkata bahwa kerajaan-Mu yang datang ya Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan.
Bukan kehendak kami yang jadi ya Tuhan, tetapi kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Karena ketika kami mengalami kelimpahan yang dari Engkau ya Tuhan, buat hati kami tetap setia ya Tuhan, dan tidak beralih kepada mamon ya Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan benar-benar menjadi bendara-bendara surgawi ya Tuhan. Bukan seseorang yang terus-menerus ya Tuhan terlibat di dalam keserakahan akan mamon itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk semua peserta di sini ya Tuhan, baik yang sudah ikut maupun yang nanti mungkin melihat di YouTube ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan supaya terobosan terjadi ya Tuhan. Tingkap langit terbuka di dalam nama Yesus. Dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat terbuka dan tercurah penuh. Tidak ada berkat-berkat-Mu satu pun tercecer. Tidak ada berkat-berkat-Mu yang terhalang semua Tuhan. Semua masuk dan menjadi milik kami, yang menjadi milik kami sesuai dengan apa yang Kau kehendaki di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari Tuhan mau berdoa supaya Engkau memberikan kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian ya Tuhan. Amin. Kami benar-benar ya Tuhan dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain ya Tuhan, dan Kau memberikan keberhasilan pada kami ya Tuhan. Everything we do shall prosper in the name of Jesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Daniel Ferry yang menjadi pengasuh tempat ini ya Tuhan, biar Engkau memberikan terobosan kerohanian, terobosan jiwa, dan terobosan daging ya Tuhan, roh, jiwa, tubuhnya Tuhan. Terobosan di semua sisi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, pertama-tama terima kasih Pak Gideon. Jadi gini, saya itu aja ya, saya live dulu ya. Jadi Bapak dan Ibu silakan lanjutkan kalau masih ada mau pertanyaan selama Pak Gideonnya masih mau menjawab, silakan aja. Tapi saya live meeting dulu ya, karena saya perlu ini siap-siap juga untuk besok dan nganterin anak-anak ya. Jadi anak-anak ini ada ikut dari Bekasi ke Pluit. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, siap. Ini usul kalau boleh bikin kelas bisnis baik, saya bersedia jika saya dibutuhkan tenaganya untuk coaching. Saya bersedia, Bu Leni diatur aja supaya kita bisa kontak satu sama lain ya. Kemungkinan supaya kalau Bapak Ibu setuju, supaya ya kita memang topiknya bisnis gitu ya. Topiknya bisnis yang kan bisnis itu banyak approach-nya kan banyak ya. Dari sisi mana gitu kita approach-nya banyak. Nanti kita kumpulkan saja. Nanti buat kami bisa belajar Pak. Kita sama-sama belajar Bu Leni. Kita sama-sama belajar ya. Saya juga terus-menerus belajar, mungkin saya juga nggak sempurna ya teman, memang saya memang kan sudah berusia 60 tahun, jadi mungkin pengalaman saya menunjang untuk hal itu, bukan karena saya pintar, tapi memang sudah terlalu banyak berkecimpung di bisnis. Iya, baik Pak, bisnisnya produksi apa? Saya bisnisnya industri alat pemadam api ringan. Ya, kita bikin grup BA saja Pak, boleh. Silakan diatur. Silakan diatur. Nanti yang jadi pemimpin siapa? Intinya saya support untuk itu ya. Misalnya apa nanti? Terutama sebenarnya gini ya. Ada yang produsen nggak yang di sini ya? Produsen saya mendorong untuk kita bisa benar-benar memproduksi suatu barang yang sesuai dengan standar ya. Itu nggak sulit dan itu nggak mahal ya. Tapi pasti bisa ya. Tapi kalau yang pedagang bagaimana? Pedagang nggak masalah, kita pedagang sama saja sebenarnya ya. Kita harus bisa memantau atau melakukan bisnis kita, itu ada standar-standar tertentu yang membuat kita sebagai profesional. Itu. Silakan yang mau bikin WA, silakan. Saya sudah kasih nomor HP 0811914048. Kalau mau itu silakan diatur. Ada lagi, Bapak, Ibu? Yang ini? Saya kali Pak ya. Saya boleh. Kan nama saya Talita Pak.
Ya. Saya tuh dari 2016 tuh kan Pak PAP pernah bilang, ayo yang panggilan raja bergerak gitu kan. Nah, kemarin tuh kalau saya bilang saya ya dengan modal dikit kayak jatuh bangun lah usahanya kan. Tapi ini sih tanya sama Tuhan lagi gitu kan. Tuhan, ini apakah produksi tas saya layak? Tuhan bilang masih jalan gitu ya. Akhirnya saya beberapa toko. Mungkin yang Bapak pernah share tadi ya Pak, yang mesti ada apa standarisasi ya. Tapi saya kurang gimana gitu. Agak didekat sedikit mungkin kurang jelas. Jadi saya itu produksi tas Pak. Memang dapatnya waktu 2016 saya tas, dan tas saya itu udah ada mereknya Pak, udah terdaftar. Cuman karena mungkin kalau istilahnya nih saya masih pengusaha awal ya, begitu rugi kayak 10 juta 20 juta saya langsung down gitu kan, karena memang modal saya nggak banyak Pak gitu. Nah, ini mungkin ada basic kita yang anak-anak Tuhan yang gimana gitu. Tapi emang kemarin saya dapat gini ya, kelas 5, 6, 7 kan ada kelas pengusaha Pak ya, ada kelas pengusaha ya, dibilang kalau mau di zaman sekarang jangan yang kamu suka, tapi apa yang dicari masa. Jadi saya mikir, apa saya selama ini salah ya dalam berusaha itu sih Pak. Saya lagi nanya sama Tuhan benar-benar. Ya jujur penjualannya itu belum besar ya, sih up and down, modal ngumpul lagi, saya jualan lagi. Tapi ada yang membeli, saya kayak restock di 2 toko gitulah, toko. Itu sih Pak. Jadi kayak gimana ya Pak? Landasannya mungkin ya saya sebagai, ya kalau aku bilang anak-anak Tuhan tuh harus ada wadah kali Pak, yang benar yang dibilang Pak Daniel, ada wadah. Itu sih Pak dari saya. Ya, terima kasih. Memang benar sih, harus ada satu wadah yang konsisten. Nah, kita ini penyakitnya tuh nggak konsisten. Ada apa-apa, gitu ya. Nggak ada yang ini gitu. Makanya nggak akan bisa jadi seperti itu. Dulu zamannya Pak Agung nggak ada loh kelas bisnis. Tapi nggak tahu sampai ya, ada beberapa. Saya nggak tahu ini. Ada beberapa itu yang undang saya di kelas bisnis, tapi yang dibicarakan tidak terarah di bisnis gitu. Kayak basic doang Pak. Kemarin itu saya sih dapat ya Pak, waktu di kelas 5, 6, 7 di Maha tuh saya dapat banyak. Cuman kita tuh kan kalau udah jatuh berapa kali butuh kayak ada yang menata atau meliding gitu Pak, yang benar ada cawannya gitu, biar nggak salah lagi. Itu sih yang saya dapat sih ya Pak ya, untuk kayak kita penjual atau pengusaha yang masih baru, yang belum istilahnya ya belum dikatakan sukses lah Pak, masih baru. Itu sih yang saya dapat ya. Iya, nggak apa. Sebenarnya nanti kalau itu ya, misalnya kalau waktu kita down gitu ya, waktu jatuh gitu ya, ya kuncinya sama, kita analisa apa sebenarnya penyebab jatuhnya, gitu kan? Iya, kalau kita nggak tahu penyebab jatuhnya, kita nggak akan pernah bisa bangun. Iya. Gitu ya. Kan nanti ada kalau tekniknya itu ada namanya root causes ya. Tanyanya 5 kali. Namanya 5 kali. Iya. Ya. Banyak lah ya. Misalnya nanti pembekalannya misalnya apa namanya? Kalau di perusahaan saya pakai ADLI gitu ya. Approach-nya apa, deployment-nya apa, learning-nya bagaimana, integration-nya gimana. Setiap langkah seperti itu. Tapi itu nanti sangat teknis sekali sih. Nggak mungkin bisa diceritakan di sini ya. Baik, satu masalah gini ya. Oh, ini ya paling gampang pakai pendekatan pertanyaan when, where, who, what, how gitu ya. 5 itu tanya itu supaya kita dapat pemetaannya masalahnya. Nah, orang biasanya cuma ditaruh di pikiran di sini, nggak akan bisa dicatat itu, ditulis. Kalau saya ditulis semua, ditulis di visualisasi. Kalau bisa gitu di papan tulis, di visualisasi supaya kita tahu, oh itu loh masalah kita di sana. Misalnya, oh karena kalau tas ya saya nggak terlalu itu. Misalnya ya, tas itu tergantung dari model, Pak. Nah, kalau kita mau mengikuti model atau kita bisa 2 cara nih, kita menjadi pengikut, follower, atau kita bisa menjadi trendsetter. Iya, itu dia Pak. Pilihannya gitu kan, dua-dua ada plus minusnya.
benar. bukan nih kalau kita bisa buat translator ya bikin misalnya warna tas biasanya warna coklat buat hijau misalnya gitu ya. Terus Iya. apa gitu nggak tahu. Saya itu contoh loh ya, itu contoh gitu ya. Nah, yang salahnya kalau kita mencoba tren jadi trendsetter tapi apa yang kita lakukan menjadi follower. Kita tergerus di situ, terlibat tergulung di dalam putaran itu, nantinya teknisnya seperti itu. Tapi ini menarik sekali. Bicara bisnis nggak bisa 1-2 jam. Iya Pak, benar. Kita bisnis bisa ya mungkin nanti di grup-grupkan ya, grupnya yang mana jadi pedagang atau kalau enaknya itu ya satu ini produsen, satu supplier atau apa gitu ya. Iya, penjual. Ada tipikalnya agak beda-beda, agak beda-beda gitu ya. Nanti ya jangan saya yang memimpin semua gitu ya kan, maksudnya saya yang bisa sharing kan setiap kali kan memang beda-beda kan, tiap anginnya beda-beda kan. Iya, Kayak benar. kita naik perahu aja, kapan anginnya ininya kita bisa kenali, tapi bisa kenalin anginnya kemana, tapi secara faktual kan kita harus terjun di situ seperti itu. Ya itu aja sih Pak dari saya Pak. Baik, silakan ada yang lain? Nggak ada nih, kalau nggak ada kita akhiri ya. Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita berdoa supaya yang terakhir saya mau bilang gini lah ya. Kita ini kan sudah terlalu banyak firman yang ini ya, kita tahu ya. Ayo dilakukan. Misalnya jadi pemenang gitu. Ayolah kita ini benar-benar jadi pemenang gitu. Kalau ada kesulitan dikit jangan nyerah. Saya ini saya ini sekarang juga mengalami banyak masalah gitu. Tapi ya mari kita bersemangat supaya masalah itu membuat kita terbang lebih tinggi gitu. Dan kita benar-benar jadi lebih dari pemenang. Saya percaya sih semua orang itu diberi pengurapan yang sama. Iya, Pak. Ya. Saya itu nggak punya duit sama sekali. Waktu pertama kali bikin ini tahun 2001 gitu ya. Ingat saya cuma punya duit 50 juta. Serius. Tapi kalau kita benar-benar konsisten terus saja, itu tembus juga. Saat ini kami memegang pasar kurang lebih 60% dari pasar di Indonesia, kurang lebih yang pasar ya. Kami mungkin 60% di kami. Alat pemadamnya bisa dipakai di rumah, bisa dipakai di rumah, ya, bisa dipakai di rumah. Dan Anda tahu kalau siapa di sini yang membeli mobil, mungkin yang membeli mobil baru sekarang ini sudah harus ada alat pemadam apinya. Nah itu salah satunya kami yang supply. Ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya meetingnya ya hari ini. Nanti semoga ini bisa menjadi bermanfaat bagi semua. Baik, terima kasih. Saya pamit dulu ya. Semua, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Gideon. Iya, Pak Gideon. Makasih, Pak. Makasih. Makasih, Pak. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Pak. Ya. Saya live ya. Terima kasih. Oke, Pak. Ya, oke.